Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya buat guna memenuhi kewajiban tugas video evaluasi hasil produksi perangkat pembelajaran berbasis multimedia dari mata kuliah Creative Content Production yang diampu oleh beliau Bapak Agus Abdussalam MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Asmi dari kelas B22. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian multimedia. Apa itu perangkat pembelajaran berbasis multimedia? Perangkat pembelajaran berbasis multimedia adalah alat atau materi pendidikan yang memanfaatkan kombinasi teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Contoh-contoh perangkat pembelajaran berbasis multimedia meliputi video pembelajaran, seperti yang bisa kita cari di YouTube dan sebagainya, kemudian presentasi interaktif menggunakan PPT dan sebagainya, dan juga ada modul e-learning. Apa sih pentingnya penggunaan multimedia dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu yang pastinya meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, mempermudah pemahaman siswa. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat atas pelajaran yang sudah dipelajari oleh para siswa. Yang selanjutnya ada tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis multimedia yang interaktif. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas dan daya tarik perangkat. Yang keempat, memberikan rekomendasi pengembangan lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis multimedia yang digunakan. Yang pertama, kita pasti menggunakan teks ya, di mana teks digunakan untuk memberikan penjelasan secara tertulis. Yang kedua ada gambar, di mana kita juga menggunakan ilustrasi visual untuk membantu pemahaman konsep materi yang kita jelaskan. Yang ketiga ada audio, di mana narasi suara diperlukan untuk menjelaskan materi secara lisan. Yang kemudian ada video, di mana contoh visual yang dinamis itu dapat memberikan atau memperlihatkan proses atau demonstrasi suatu materi. Yang kelima ada animasi, di mana visualisasi bergerak untuk menjelaskan konsep abstrak dengan lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu interaktif, di mana untuk membantu menguji interaktivitas siswa seperti kuis interaktif atau animasi. Berikutnya membahas tentang metode evaluasi perangkat pembelajaran. Beberapa metode yang digunakan, yang pertama ada survei dan kuesioner, yang kedua ada observasi kelas, yang ketiga tes dan penilaian, yang keempat yaitu wawancara. Yang berikutnya yaitu hasil evaluasi yang telah saya lakukan dengan mengamati beberapa pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu tentang keefektivitasan. Perangkat pembelajaran berbasis multimedia meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membuat materi lebih mudah dipahami. Yang kemudian yaitu keterlibatan siswa. Siswa lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu peningkatan pemahaman materi, di mana terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman materi PAI di kalangan siswa. Pada slide selanjutnya yaitu ada data atau hasil dari evaluasi yang sudah saya lakukan. Dari seluruh siswa, 85% siswa merasa perangkat multimedia membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Kemudian, terdapat peningkatan skor tes rata-rata sebesar 20% setelah menggunakan perangkat multimedia. Selanjutnya, di sini saya menganalisis tentang keunggulan dan tantangan penggunaan multimedia. Yang pertama yaitu tentang keunggulan perangkat pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama pasti menarik dan interaktif ya. Yang selanjutnya itu mendukung berbagai gaya pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Yang kemudian memudahkan visualisasi konsep abstrak. Sedangkan tantangan yang dihadapi yaitu tentang pertama ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Yang kedua, kemampuan teknis guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan multimedia. Yang terakhir, penyesuaian kurikulum untuk mengintegrasikan perangkat multimedia. Yang berikutnya yaitu tentang temuan dan rekomendasi yang saya temukan dari analisis yang sudah saya lakukan. Yang temuan utama dari evaluasi yang saya dapatkan yaitu tentang perangkat multimedia yang sangat efektif meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Kemudian siswa lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut yaitu mengembangkan konten multimedia yang lebih variatif dan mendalam, serta melakukan pelatihan untuk guru dalam menggunakan multimedia. Untuk penggunaan di PAI, yang pertama ada integrasi perangkat multimedia secara menyeluruh dalam kurikulum PAI. Yang kemudian ada menyediakan akses yang lebih mudah ke perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyongsong semangat para siswa dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil evaluasi pembelajaran berbasis multimedia ini.
Semoga memberikan banyak manfaat untuk para penonton. Jika ada pertanyaan ataupun memberikan saran terkait materi yang saya presentasikan, saya persilahkan. Dan saya sadari presentasi saya masih belum sempurna, apalagi jika tanpa masukan dan bimbingan dari Bapak dosen dan teman seperjuangan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.